Pada mata kuliah Geografi Kesejarahan ini, saya mendapatkan tugas untuk membuat video dokumenter tentang lokasi bernilai sejarah. Maka, saya memutuskan untuk menjadikan situs candi bernama Candi Sanggrahan sebagai lokasinya. Perjalanan saya ke candi tersebut memakan waktu sekitar 45 menit perjalanan menggunakan motor. Candi tersebut berada di Dusun Sanggrahan, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, berbatasan dengan Desa Wajak Kidul, berada di daerah yang dekat dengan pegunungan, namun tepatnya di tengah pemukiman warga. Candi Sanggrahan, di mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata sanggrah, yang artinya singgah atau beristirahat sebentar, namun penduduk sekitar lebih mengenal candi tersebut dengan nama Candi Cungkup. Saat ini kita berada di Candi Sanggrahan. Menurut cerita dari hasil wawancara saya dengan juru pelihara Candi Sanggrahan, yaitu Pak Trusyuwono, atau lebih dikenal dengan nama Pak Wahyu ini, saya mendapatkan banyak sekali informasi. Di antaranya, candi ini dibangun di Tulungagung karena terdapat seorang resi atau brahmana yang diutus oleh raja untuk mencarikan sebuah tanah suci untuk dibuat sebagai tempat ibadah. Dibangun pada masa Kerajaan Majapahit, masa pemerintahan Hayam Wuruk sekitar 1359 sampai 1389 Masehi. Luas keseluruhan tanah di candi ini adalah 2.810 meter persegi atau sekitar seperempat lapangan sepak bola. Bagian-bagian candi ini antara lain gerbang atau gapura, candi induk, selasar, dan 2 buah candi perwara. Candi induk sendiri memiliki tinggi 5,86 meter, panjang 12,60 meter, dan lebar 9,05 meter. Di bagian atas candi induk, dulunya berbentuk seperti menara dan ditemukan 5 arca dengan tinggi yang sama. Namun, yang berbeda hanyalah bentuk hasta dan arah hadapnya. Sekarang, arca tersebut berada di Museum Wajakensis. Candi induk terbuat dari susunan batu andesit dengan relief di bagian bawah berbentuk seperti hewan singa yang disebut keiling, yaitu hewan yang terdapat di dataran dewata atau nirwana. Sosok ini digambarkan sedemikian rupa untuk mewujudkan karisma sosok seorang penguasa atau Raja Majapahit, dan di bagian atas terdapat kotak-kotak kosong yang dimaksudkan agar setiap orang yang beribadah di candi memiliki pemikiran kosong terhadap dunia dan fokus kepada ibadahnya. Sedangkan pagar dan gapura terbuat dari batu bata merah. Sedangkan yang disebut candi perwara adalah candi pendamping candi induk yang berguna untuk menaruh sesajen berupa tumpeng atau hasil bumi. Menurut cerita, pada zaman Majapahit, candi ini digunakan sebagai tempat singgah dan beribadah oleh para rombongan seorang putri Majapahit yang bernama Gayatri. Beliau merupakan seorang ratu sekaligus ibu dari raja-raja besar Majapahit yang mengadakan perabuhan kepada nenek atau ibunya. Beliau pada usia 35 tahun telah memutuskan untuk menjadi seorang bhiksuni, yang mana dengan itu beliau bisa mencintai segala aspek kehidupan terutama tentang alam dan keseimbangannya. Beliau menjadi sosok seorang ibu yang senantiasa menjaga alam dan terus selalu mengingatkan agar taat kepada Tuhan dan selalu mendoakan seluruh generasi bangsa. Candi Sanggrahan ini diperkirakan masih memiliki hubungan dengan Candi Dadi yang berada di lereng gunung dekat Goa Selomangkreng dan Goa Pasir, yang merupakan tempat para resi. Yang mana pastinya dalam proses dari seorang ratu menjadi seorang bhiksuni, beliau belajar di sana. Selain itu, tempat yang tinggi dianggap sebagai tempat para dewa. Diceritakan, rombongan dari Majapahit melalui Sungai Brantas menuju Candi Sanggrahan ini di mana membutuhkan tenaga yang ekstra, sehingga sebelum memasuki candi, mereka beristirahat melakukan briefing tentang tata cara dan tata krama sebelum masuk candi. Tepatnya di sebelah utara candi, yang mana di sana terdapat umpak atau 4 tiang pancang penyangga pendopo. Seperti yang terdapat pada bangunan joglo, terdapat pula sumber mata air dari alam untuk mensucikan jiwa dan raga. Posisi candi saat ditemukan adalah 2 meter di atas tanah dengan kondisi sekitar yang merupakan rawa-rawa. Mungkin hal ini pula
Masyarakat sekitar sampai sekarang bermata pencaharian di sektor perikanan atau tambak daripada di sektor pertanian. Candi ini dulu mengalami kerusakan pada candi induk bagian depan, atas atau cungkup, dan gapuranya. Kerusakan disebabkan karena faktor alam yang berupa bencana alam, banjir, dan gempa bumi. Selain itu juga akibat masa-masa penjajahan, pergeseran masuknya keyakinan, dan faktor manusia yang jahil atau menjadikan sebagai koleksi pribadi. Namun, pada candi induk sudah mengalami pemugaran. Pemugaran dilakukan oleh pihak terkait sejak tahun 2014 sampai sekarang. Sekarang tinggal bagian gapura yang belum selesai. Konstruksi yang tidak utuh pada gapura itu dipugar dengan digambar secara manual dan pada batu bata merah asli diberi nomor sebagai tanda atau tenger sehingga bisa dipasang secara urut dan sesuai. Sampai saat ini, candi masih digunakan sebagai tempat beribadah, perayaan, atau berdoa lintas agama. Ada pula dibuat sebagai latar atau tempat perekaman tarian-tarian tradisional seperti saat ini.